dari kecil, Mhm. hidupnya penuh dengan kayak kesedihan, Mhm. penuh dengan kesulitan, mungkin zaman orang tua kita dulu hidup mereka susah gitu. Jadi kita terbiasa dengan rasa yang seperti itu, Mhm gitu mhm. ya, dengan pemikiran, perasaan yang seperti itu dan kita nggak sadar kita bawa tuh. Ketika kita bawa, sehingga kita kecanduan sama sesuatu yang sudah kita kenal, yang namanya mungkin sedih, yang namanya mungkin, mmm, bersalah, malu, nggak percaya diri. Nah, kita nggak sadar kalau kita selalu memilih itu terus-menerus. Nah, titik bars itu adalah untuk melepaskan energi yang dibawa, yang sudah menjadi solid dan kemudian energi itu dilepaskan dari tubuh, gitu. Dan yang melepaskan itu menariknya adalah tubuh itu sendiri, karena tubuh tidak suka menyimpan sesuatu yang berat. Sebenarnya tubuh tahu mana yang berat, mana yang ringan. Kalau kita marah itu berat dan Mmm. tubuh tidak suka, dan kalau kita bahagia itu tubuh itu ringan. Demikian juga ketika setelah di-bars menciptakan sesuatu yang ringan karena kita Mhm. mengizinkan tubuh untuk melepaskan. Iya. Ketika sesuatu ringan, nah semesta di sekitar kita tuh berubah, kehidupan area semua kehidupan kita itu berubah sebenarnya. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. Yah, akhirnya kita bisa jumpa lagi, Coach Vena. Thank you ya, udah meluangkan waktu di Ngaji Rasul lagi. Terima kasih juga sudah diundang di sini. Iya, jadi waktu Mas kita kemarin tapping yang pertama tuh banyak sekali teman-teman tuh yang kayak penasaran gitu ya. Ini ilmu apa lagi gitu ya? Mhm. Ada access consciousness gitu ya. Ada bars, terus kemudian Mas Habib ini setelah kemarin di terapi, Mhm. waktu di rumah ketika Mhm. ada orang yang cemas berlebihan, overthinking, itu sekarang jadi kayak punya apa tuh namanya, klien gitu. Wow. Jadi praktik, terus kemudian sampai orangnya ketiduran, pulas, dan Yes. dari yang tadinya cemas berlebih, sekarang mulai bisa tidur lebih enak Mhm. gitu. Itu kalau diterus-teruskan bisa jadi sembuh deh kayaknya. Ya, sebenarnya kita nih kecanduan, Mas. Heeh. Jadi kita kecanduan sama sesuatu yang kita nggak sadar. Kayak kita sadar bangun melek, tapi apa sih kesadaran gitu ya. Nah, kita kecanduan misalkan ketika kita bertumbuh dari kecil, Mhm. hidupnya penuh dengan kayak kesedihan, Mhm. penuh dengan kesulitan. Mungkin zaman orang tua kita dulu hidup mereka susah gitu. Jadi kita terbiasa dengan rasa yang seperti itu, Mhm gitu mhm. ya, dengan pemikiran, perasaan yang seperti itu dan kita nggak sadar kita bawa tuh. Ketika kita bawa, sehingga kita kecanduan sama sesuatu yang sudah kita kenal, yang namanya mungkin sedih, yang namanya mungkin, mmm, bersalah, malu, nggak percaya diri. Nah, kita nggak sadar kalau kita selalu memilih itu terus-menerus. Nah, titik bars itu adalah untuk melepaskan energi yang dibawa, yang sudah menjadi solid. Dan kemudian energi itu dilepaskan dari tubuh, gitu. Dan yang melepaskan itu menariknya adalah tubuh itu sendiri, karena tubuh tidak suka menyimpan sesuatu yang berat. Sebenarnya tubuh tahu mana yang berat, mana yang ringan. Kalau kita marah itu berat dan Mmm. tubuh tidak suka, dan kalau kita bahagia itu tubuh itu ringan. Demikian juga ketika setelah di-bars menciptakan sesuatu yang ringan karena kita Mhm. mengizinkan tubuh untuk melepaskan. Iya. Ketika sesuatu ringan, nah semesta di sekitar kita tuh berubah, kehidupan area semua kehidupan kita itu berubah sebenarnya. Jadi kalau dilakukan terus-menerus, of course sampai sekarang pun saya terus melakukan, Mas. Setiap seminggu sekali minimal Mhm. atau seminggu kadang 2 kali, sehingga menciptakan sesuatu yang ringan. Jadi prinsipnya kan bagaimana kita itu meng-create, mendesain tubuh kita itu supaya dalam kondisi yang ringan, supaya dalam kondisi yang rileks, yang santai gitu kan sebenarnya? Ya, sebenarnya tubuh kita didesain memang ringan, Mas. Heeh. Karena kan kita diciptakan segambar serupa dengan Sang Mmm. Pencipta itu sendiri. Yaitu apa sih, energinya kalau menurut saya sendiri ya, Mhm. itu kan unconditional love ya.
cinta yang tidak ada Tanpa syarat. judgment, Iya. ya. Terus kemudian kalau kita menjudge tubuh kita lagi menjudge kehidupan kita sendiri. Oke. Kita menjudge orang lain, kita iri, kita marah. Sebenarnya ketika kita marah sama orang lain, kan energi ini meledak di dalam tubuh. Marah, nggak suka gitu kan sama orang lain. Itu energi kembali lagi ke kita. Jadi apa yang kita lakukan sama orang akan kembali ke kita, Oh. bukan karena orangnya, tapi karena energi yang dipancarkan terus-menerus. Oke. Oke. Misalkan sedih, kita pancarkan sedih terus-menerus. Kembali lagi kita akan menarik kejadian, orang-orang, peristiwa yang membuat kita masuk dalam kondisi sedih. Itu makanya kita harus hati-hati gitu ketika kemudian misalnya melihat drakor, dracin, ya, drama-drama, sinetron-sinetron di Indosiar itu kan banyak yang kayak gitu. Pada saat kemudian kita mulai larut terbawa ke dalam skenario film itu bisa jadi kita sedang mengundang peristiwa sesuai dengan emosi yang kita alami gitu kan? Ketika kita menonton sebenarnya itu cuma netral. Nah, yang cenderung terjadi adalah kita punya banyak asumsi dan punya banyak judgment. Oke. Nah, asumsi dan judgment itulah yang menciptakan. Oh. Ya, dan kadang-kadang apa yang kita lihat itu bisa jadi ke-trigger di dalam diri kita. Jadi terpicu karena ada sesuatu dalam diri kita. Coba kalau kamu lihat bayi nonton film, dia biasa aja karena Iya, netral ya. netral, Iya. gitu kan, karena dia nggak berpikir oh ini jahat, ini baik dan segala macam, dia just netral. Ya, mungkin ketika orang tua yang memancarkan gitu kan getaran itu bahwa ini salah, ini buruk, ini jelek, terus dia dibanding-bandingkan, mulailah dia belajar sesuatu yang kita katakan berat atau heavy. Kalau di Akses dibilang kebohongan. Maksudnya kebohongan adalah sesuatu yang bikin berat, kita masukin terus-menerus gitu. Nah, artinya adalah tubuh kita sebenarnya cerdas. Jadi ketika dilakukan bars, tubuh kita loh yang melepaskan, bukan pikiran. Kalau pikiran kita seneng loh memikirkan sesuatu asumsi, praduga gitu kan, sesuatu yang jelek-jelek, memberi makna gitu. Identifikasi. Yes. Nah, terus gini Coach, pada saat Coach Vena misalnya memberikan sesi privat offline, orang pengen belajar teknik bars, orang pengen bisa membantu orang lain untuk melakukan penyembuhan dari dalam dirinya sendiri gitu, tubuh yang menyembuhkan dirinya sendiri gitu dengan menyentuh titik-titik itu gitu yang ada di kepala itu. Nah, pada saat kemudian proses menyentuh itu, ketika kemudian energi orangnya ini lagi nggak mengalir dan lain sebagainya, apakah itu juga berpengaruh? Pertama, ada yang namanya sesi bars, yang dimana misalkan praktisi-praktisi atau yang pernah belajar bars, dia bisa memberikan sesi kepada kliennya, gitu kan ya, atau orang yang datang, dan tubuhnya yang menyembuhkan itu sendiri. Apakah praktisi itu pengaruh gitu kan? Jadi pengaruhnya adalah seperti gini, misalkan kalau saya jadi praktisi dan saya takut salah, itu sebenarnya saya lagi menghambat aliran energi itu untuk keluar. Kalau takut salah? Yes. Oke. Kalau praktisinya takut salah nih, gitu kan. Kayak ketika takut salah kan kita contract gitu, ngecil kan energinya gitu ya. Jadi kayak ketika takut salah kan kita berat. Nah, ketika berat, dia tetap akan ngalir. Iya. Ya, hanya nggak seperti ketika kita lapang, relax. Ketika kita relax dalam menyentuh, energi kan ngalir lebih cepat. Ya, yang menariknya adalah ketika kita lagi bad mood dan orang itu lagi bad mood, sebenarnya autopilot ketika kita melakukan bars itu, dua-duanya terlepas energinya. Tapi akan lebih asik lagi kalau kitanya yang praktisi itu juga relax. Ataupun saya praktisi lagi bad mood nih, terus kemudian saya bars gitu ya, itu sebenarnya energi dua-duanya hilang. Yang menarik di bars adalah ketika kita memberi sesi, sebenarnya kita juga mendapatkan sesi. Oh iya. Ya, jadi kalau misalkan kliennya kita punya sudut pandang bahwa cari uang itu susah, terus kita juga punya nih sebagai praktisinya cari uang itu susah, dua-duanya sama kelepas. Jadi ketika jadi praktisi menariknya adalah energinya dia tidak pindah ke dalam diri kita, tapi energinya dia mengalir melalui kita dan keluar. Jadi dua-duanya sama-sama terlepas. Seru ya? Iya, gitu. Itu kalau untuk jadi
praktisi atau mengambil sesi itu paling sekitar 1,5 jam gitu. Dan kalau kelasnya itu sendiri Mas, itu kelasnya 1 hari full. Dan ketika kelas 1 hari bukan hanya belajar tentang titiknya, praktek 2 kali belajar titiknya, tapi ada banyak sekali tools yang ada di dalam kelas. Jadi kelasnya bukan hanya tentang belajar titik, apa artinya titik, enggak. Banyak sekali toolsnya yang verbal, terus banyak lagi kesadaran, question gitu dan segala macam itu banyak sekali gitu. Jadi fondasi basicnya tuh di Bars itu banyak sekali toolsnya yang bisa dipakai. Iya. Nah, kalau kemarin kan kalau nggak salah setelah siapa Pak Tris itu apa tuh namanya datang Bars, gitu ya. ya Bars, tiba-tiba keluarganya diajakin semua gitu kan ya. Iya. Apa yang terjadi gitu dalam apa proses Barsnya Pak Tris sampai kemudian keluarganya sekarang diajak lagi disuruh praktik Bars di Coach Vena itu gimana ceritanya? Aku juga belum dapat informasi, cuman dia tiba-tiba bilang, Bu saya bawa istri saya ya, istri saya kayaknya mau ketemu langsung dengan ibu. Ya biasanya kalau secara kognitif gitu, secara logika kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau orang yang sudah lama terus tiba-tiba ketemu, dia akan ngeliat, ada sesuatu yang berubah ya sama diri kamu. Ya itu kalau dia sering praktek ya Mas, karena energi itu kan nggak bisa bohong. Kalau logika, penampilan segala macam, mungkin kita ngelihat biasa aja gitu. Tapi energi itu kan nggak pernah bisa bohong. Cuman nggak bisa ditangkap sama logika, secara nalar gitu. Apa sih yang terjadi? Kok kayaknya enak aja ya? Kok kamu kayaknya beda ya? Cuman nggak tahu apanya yang beda gitu loh. Nah orang biasa melogikakan apa yang berubah, tapi keajaiban itu nggak bisa pakai logika. Oke. Ya. Nah kalau mungkin bisa dielaborasi secara lebih lengkap gitu di Access Consciousness tuh ada apa aja sih Coach Vena gitu selain Bars itu ada apa aja gitu? Access Bars itu salah satu core, jadi kelas inti di dalam Access Consciousness. Nah setelah Bars biasanya disarankan untuk ikut kelas Foundation, karena dalam kelas Foundation itu 3,5 hari kita digali semua fondasi yang kita pakai, misalkan ketika dalam relasi, bagaimana relasi dengan tubuh, bagaimana relasi dengan uang, bagaimana relasi dengan dengan banyak energi yang kita nggak sadar selama ini. Kayak misalkan ada energi manipulate gitu kan, terus ada energi kind abuse, terus ada banyak-banyak. Nanti kita belajar banyak sehingga kita tahu apakah kita tanpa sadar sering abuse diri kita sendiri, tapi nggak sadar gitu loh. Dimana sih cara kita untuk tahu di area mana mungkin tanpa sadar kita menyalahgunakan ke dalam diri kita, kayak abuse tentang uang, abuse tentang tubuh gitu kan. Nah itu bentuk-bentuk abusive atau penyalahgunaan ke dalam tubuh yang bahkan bukan orang lain, tapi bahkan mungkin kita sendiri, tapi kita nggak sadar. Ya. Nah di situ adalah kelas kesadaran selama 3,5 hari. Banyak sekali. Ada termasuk komunikasi dengan entitas, terus ada sekitar mungkin 40-50 materi di Foundation. Dan kemudian ada kelas setelah di Foundation kita punya kesadaran, mulailah kita bisa milih berbeda. Kalau dulu kita milih sedih, mungkin kita sekarang bisa, aku adalah power itu sendiri, aku adalah bahagia itu sendiri gitu kan. Nah mulailah, and then ada kelas 3 hari kelas dengan tubuh, 3D body class kita bilangnya. Disitulah dimana tubuh kita di-upgrade, difasilitasin. Jadi tubuh yang memfasilitasin. Jadi kelas khusus tentang tubuh, di mana tubuhnya difasilitasin. Jadi kita praktek untuk memfasilitasin tubuh, kayak ada circuitry yang dimana tanpa sadar listrik dalam tubuh kita kalau sering dipakai kan kayak lampu tuh suka error ya Mas. Kadang-kadang jalannya terhambat atau putus atau salah koneksi. Nah hubungannya apa dengan kehidupan? Ketika kita salah koneksi, hubungannya dengan kehidupan adalah koneksi kita juga jadi nggak lancar sama orang, bisa jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi dalam tubuh kita itu terjadi juga di luar. Kita menarik hal-hal seperti itu. Nah di dalam kelas 3D body class itu ada sekitar 66 body process termasuk facelift. Tapi facelift bukan hanya tentang peremajaan, tapi facelift menghilangkan judgment yang diletakkan di tubuh dan di wajah gitu. Terus ada kelas
Choice for Possibility yang bawakan itu hanya cuma 5 orang. Di 175 negara hanya 5 orang. Terus kemudian ada ESB itu tentang being. Terus ada Symphony of Possibility dari Dr. Dane. Jadi dia memfasilitasi tubuh, kesadaran untuk punya banyak pilihan, dan termasuk being kita jadi lebih expand, atau yang orang lebih taunya tentang raw atau soul gitu kan. Nah itu dia dibuat jadi lebih kayak infinite gitu loh, kayak lebih expand. Yang dulunya kita tahu sedih, gimana sih taunya joy gitu kan, karena itu kan udah ada dalam diri, cuman kita nggak pernah akses. Oke. Ya, Kalau di luar sana kan banyak juga ya campaign negatif tentang bars itu kan mulai bermunculan juga gitu. Nah, bagaimana sebagai seorang coach, sebagai seorang praktisi bars, Coach Vena merespon hal itu? Oke, kalau saya sih biasanya saya datang, saya amatin, saya teliti, dan saya dalamin dulu gitu. Kalau saya nggak tahu, bagaimana saya hanya mendengar orang-orang yang cuma sekilas doang gitu. Nah, dulu juga saya pikir ada sesuatu nih gitu kan dengan bars, tapi ketika saya melihat kehidupan saya berubah, saya ngelihat banyak orang yang kehidupannya berubah, jauh lebih baik, jauh lebih berkesadaran. Buat saya tools ya just tools. Kayak seperti kita punya barang, handphone, kamu bisa pakai untuk scam atau kamu bisa pakai buat kebaikan. Berarti bukan toolsnya kan. Bagaimana orang memakainya, kayak mendeliverinya kayak gimana yang dia pakai dalam hidupnya. Saya rasa cuma seperti itu sih. Ya. Tapi apa yang mereka serang yang paling fundamental dari bars itu apa? Kemudahan itu tidak mudah diterima. Perubahan dengan mudah itu tidak mudah. Karena kita terbiasa dengan konsep perubahan itu perlu pengorbanan untuk suatu perubahan. Kemudahan itu kayak seperti bukan realita kita. Itu yang saya banyak nemuin. Tapi saya banyak nemuin juga orang yang berkesadaran bahwa loh, kita juga bisa minta loh kemudahan sama Tuhan. Tuhan juga kasih kemudahan gitu. Dan kita bisa pilih. Ya. Kalau misalnya sampai ke ranah yang lebih ekstrim, enggak, ini ilmu ini sumbernya bukan dari Tuhan, ini dari satanik dan lain sebagainya, itu gimana ngerespon hal seperti itu? Kalau saya sih, dari mana kita tahu kalau kita nggak pernah mendalamin, nggak tahu. Gini aja Mas, kalau aku sih simpelnya adalah buah yang kita hasilkan. Oke. So ketika buah yang dihasilkan membuat kita lebih bahagia, lebih bahagia, lebih bisa berkontribusi untuk lebih banyak orang, saya rasa hasilnya akan baik. Ya. Terus kalau misalkan kalau satanik kan hati kita selalu penuh dengan kedengkian, kemarahan, kan gitu aja ya. Kayak konsep-konsepnya cuman fundamentalnya kan itu kan. Kayak kalau saya penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan, ya saya tidak menjalankan. Walaupun saya punya agama, kalau hati saya penuh dengan kebencian, ya saya bukan resonate dengan Tuhan kan gitu. Kalau saya sih cuma berpikir tuh. Dan waktu itu ada kelasnya Gary, dia akses God in Consciousness, Consciousness in God gitu. Jadi saya dalamin, saya dengar, it's so beautiful. Dan dia bawa dari semua agama yang datang ke akses waktu itu, ada yang dari Muslim, ada yang dari kitab apapun, mereka datang dan ask the question. Gitu.